Ada satu momen, Paulus bercerita bahwa dia pernah mengalami satu situasi yang cukup sulit dalam hidupnya. Dia tidak menceritakan apa masalah yang sedang dihadapinya, tapi dia menganalogikan masalahnya seperti duri di dalam daging. Artinya, bahwa masalah itu cukup mengganggu hidup Paulus. Sebanyak 3 kali Paulus berdoa kepada Tuhan supaya duri dalam daging itu cepat diselesaikan oleh Tuhan. Artinya dia doa sungguh-sungguh. Dia doa sungguh-sungguh dan dia berharap Tuhan akan berkata, "Oke Paulus, dalam hitungan jam aku akan menyelesaikan masalahmu dan engkau bersiaplah untuk menerima mujizatku." Ternyata Tuhan gak ngomong begitu. Tuhan berkata buat Paulus, "Cukuplah bagimu kasih karuniaku." Artinya Tuhan bilang enggak. Kamu harus menjalani masalah tersebut. Kamu harus menjalani proses tersebut. Artinya Tuhan izinkan Paulus untuk berada dalam satu situasi yang mungkin tidak menyenangkan bagi diri Paulus. Awalnya mungkin Paulus nggak mengerti kenapa dia harus menghadapi situasi yang sulit seperti itu. Awalnya dia mungkin tidak mengerti kenapa kok Tuhan tega banget membiarkan dia harus berhadapan dengan situasi yang tidak enak seperti itu. Sampai akhirnya ketika dia berada dalam proses tersebut, dia baru mengerti. Ternyata untuk setiap masalah yang terjadi di dalam kehidupannya, selalu ada tujuannya Tuhan. Itu sebabnya di ayat 7 tadi dia berkata begini, "Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu." Penyataan-penyataan seperti apa? Kalau kita membaca mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 6, Paulus menceritakan bahwa 14 tahun yang lalu dia melihat seorang Kristen, entah di luar tubuh, entah di dalam tubuhnya, dan tiba-tiba orang Kristen tersebut diangkat ke sorga. Ada 2 tafsiran tentang ini. Hal pertama memang dia mendapatkan sebuah penglihatan tentang seseorang, atau tafsiran kedua, sebenarnya yang dimaksud dengan orang Kristen itu adalah dirinya sendiri. Kita tidak pernah tahu yang benar yang mana, tapi intinya adalah Paulus diizinkan melihat hal-hal yang luar biasa. Nah, Petrus saja tidak melihat sorga, Thomas saja tidak melihat sorga, Paulus diizinkan Tuhan untuk melihat sorga. Bukankah ini pernyataan-pernyataan yang luar biasa bagi Paulus? Nah, disinilah timbul sebuah benih kesombongan dalam diri Paulus. Ternyata aku lebih dipakai Tuhan, ternyata aku lebih diurapi Tuhan. Dan Tuhan tahu kalau ini dibiarkan terus-menerus akan sangat berbahaya. Paulus bisa terjebak dalam kesombongan rohani. Itu sebabnya Tuhan izinkan ada sebuah masalah yang terjadi dalam hidup Paulus untuk membersihkan dan membentuk ulang karakter Paulus supaya Paulus tidak terjebak dalam kesombongan rohani.